Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Paris Saint-Germain berencana mendatangkan Hakim Ziyech setelah sepakat dengan Milan Skriniar. Sementara ruang ganti Manchester City dikabarkan sedang gak harmonis. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan FA Cup di mana West Ham United dipastikan lolos ke putaran kelima setelah mengalahkan Derby County. Kita beralih ke hasil La Liga, ada Villarreal yang menelan kekalahan dari tamunya yakni Rayo Vallecano. West Ham United meraih hasil positif dalam laga putaran keempat FA Cup menghadapi Derby County. Skuad asuhan David Moyes ini mengakhiri laga dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Skuad The Hammers menutup babak pertama lewat gol tunggal Jarrod Bowen di menit ke-10. Berikutnya, Michail Antonio berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-50 pertandingan. Dengan hasil ini, pasukan Palu Minecraft dipastikan lolos ke putaran kelima FA Cup. Villarreal harus gigit jari dalam melakoni laga lanjutan pekan ke-19 La Liga. Sebab pada laga itu, skuad kapal selam kuning dipermalukan oleh tamunya Rayo Vallecano dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Sergio Camelo di menit ke-70. Sampai peluit panjang dibunyikan, Villarreal gagal mencebloskan satu pun gol. Hasil ini membuat skuad kapal selam kuning gagal menyamai torehan poin Atletico Madrid. Sementara Rayo Vallecano naik ke peringkat 7 dengan mengemas 29 poin. Kontrak Thiago Silva bersama Chelsea akan berakhir pada musim panas mendatang. Menurut laporan jurnalis Simon Phillips, skuad The Blues ingin memperpanjang masa bakti bek Brazil tersebut. Hal ini gak terlepas dari performa gemilangnya saat mengawal lini pertahanan skuad Singa berdiri. Pemain 38 tahun itu dianggap menjadi benteng yang kokoh di tengah bapuknya lini pertahanan mereka. Kabarnya pasukan Graham Potter telah menyiapkan proposal kontrak kepada Thiago. Kabar baiknya ex-AC Milan itu bersedia mendengarkan proposal yang diajukan skuad The Pensioners. Kita masuk ke rumor transfer guys, ada Chelsea yang ngebet banget mendatangkan Enzo Fernandez dengan menaikkan tawarannya menjadi 130 juta euro. Sedangkan Tottenham Hotspur tertarik dengan mendatangkan Romelu Lukaku. Chelsea nampaknya nggak main-main dalam perburuan Enzo Fernandez. Sebelumnya skuad The Blues sendiri sudah meladeni tawaran 120 juta euro yang telah ditetapkan Benfica. Namun menurut kabar terbaru, skuad asuhan Graham Potter ini siap membayar lebih mahal. Jurnalis Duncan Castles menyebut skuad The Pensioners akan melayangkan tawaran 130 juta euro. Seandainya terwujud, transfer ini bisa memecahkan rekor yang saat ini dipegang oleh Jack Grealish sebesar 100 juta euro. Dengan begitu, kesepakatan antara Benfica dan Chelsea akan segera terrealisasi. Pasalnya Benfica bisa mendapat keuntungan 10 juta euro dari klausul rilis Enzo yang telah ditetapkan. Tottenham Hotspur dikabarkan tertarik untuk merekrut Romelu Lukaku di musim panas mendatang. Manajer Tottenham yaitu Antonio Conte bakal menduetkan Lukaku dengan Harry Kane. Seperti diketahui, situasi Romelu Lukaku saat ini memang sedang terombang-ambing. Pasalnya Inter Milan berkemungkinan gak akan memperpanjang masa peminjaman Lukaku dari Chelsea. Di sisi lain, pemain asal Belgia itu pun juga gak masuk ke dalam rencana Graham Potter. Apalagi Lukaku bukan sosok asing bagi Conte mengingat dirinya pernah melatih di Inter Milan. Kontrak Kieran Tierney bersama Arsenal sebenarnya baru akan berakhir di tahun 2026. Akan tapi skuad The Gunners sudah ingin melego bek asal Skotlandia ini lebih cepat. Mendengar hal itu membuat dua klub Serie A seperti Juventus dan Inter Milan siap untuk menampungnya. Namun skuad meriam London masih belum menetapkan harga yang pas untuk sang pemain. Di sisi lain, pasukan Mikel Arteta ini baru akan melepas Tierney seandainya mereka mendapatkan Ivan Fresnada. Apalagi Tierney masih sering diandalkan The Gunners di musim ini. Next ada Brighton yang telah ikhlas melepas Moises Caicedo ke Arsenal. Nah, untuk mengantisipasi kegagalan tersebut, skuad The Gunners mengincar Jorginho yang kontraknya berakhir di bulan Juni mendatang. Asa Arsenal untuk mendapatkan jasa Moises Caicedo mulai menemui titik terang. Dilansir dari Sports Mall, Brighton disebut sudah ikhlas melepas pemain andalnya tersebut ke skuad The Gunners. Sang juru taktik yakni Roberto De Zerbi bisa memaklumi keinginan Caicedo yang berniat cabut demi menunjang karir. Apalagi kesempatan bermain di klub top gak datang untuk kedua kalinya. Kabarnya Arsenal sendiri berhasrat untuk bisa menyelesaikan transfer kemindahan sang pemain dalam waktu dekat. Terbaru The Gunners baru saja melepaskan tawaran sebesar 70 juta euro. Arsenal dikabarkan mendekati Jorginho yang kontraknya akan berakhir di Chelsea. Gelandang asal Italia itu dipersiapkan seandainya mereka gagal merekrut Moises Caicedo.
Jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan kalau Chelsea bersedia untuk melego Jorginho. Akan tapi pasukan Graham Potter ini meminta bayaran 6 bulan sebelum kontraknya berakhir. Di sisi lain, skuad The Blues sendiri berani melepas Jorginho karena transfer Enzo Fernandez. Mereka percaya diri bisa merekrut Enzo yang transfernya akan segera terrealisasi dalam waktu dekat. Manchester United tertarik mendatangkan Yuri Tillmans yang kontraknya di Leicester City akan segera berakhir. Sementara Barcelona berniat mendatangkan Joao Felix di bursa transfer musim panas mendatang. Manchester United mulai bermanuver di penghujung bursa transfer musim dingin ini. ESPN melaporkan kalau mereka tertarik mendatangkan gelandang Leicester City yakni Yuri Tillmans. Laporan itu menyebut kalau setan merah kepincut karena Tillmans dianggap sebagai gelandang yang telah teruji. Performanya bersama skuad The Fox juga stabil dalam beberapa tahun terakhir. Peluang The Red Devil mendatangkan Tillmans juga terbuka cukup lebar, sebab kontraknya di King Power Stadium berakhir pada musim panas bulan Juni mendatang. Joao Felix memang baru saja bergabung ke Chelsea dengan status pemain pinjaman. Belum genap 1 bulan bergabung, bomber Portugal itu sudah masuk dalam bidikan FC Barcelona. Dilansir dari media Gol, klub raksasa Catalan itu serius merekrut Felix di musim panas mendatang. Pemain 23 tahun itu direkrut untuk menggantikan posisi Memphis Depay yang sudah resmi cabut. Bloggernya disebut akan segera mendiskusikan hal itu kepada Atletico Madrid. Felix sendiri baru saja memperpanjang masa baktinya di skuad Los Rojiblancos yang akan berakhir di tahun 2027. Dalam beberapa tahun terakhir, Real Madrid dikenal sebagai klub yang jarang belanja pemain anyar. Di musim panas lalu saja, skuad El Real tercatat cuma mendatangkan 2 pemain saja. Nampaknya hal serupa juga dilakukan oleh pasukan Carlo Ancelotti di musim dingin kali ini. Berbeda dari musim sebelumnya, Ancelotti menyebut El Real gak akan mendatangkan pemain baru. Pasalnya Don Carlo masih mempercayai pemain yang ada di dalam skuadnya saat ini. Sebelumnya Los Blancos telah mendatangkan Endrick Felipe yang akan bergabung di musim panas tahun depan. Masih di seputaran rumor transfer nih guys, ada Inter Milan yang membidik bek tengah Manchester United yakni Harry Maguire. Berbeda jauh nih dengan Juventus yang justru berniat melepas Dusan Vlahovic untuk mengatasi krisis finansial. Harry Maguire jarang menjadi andalan Manchester United sejak kedatangan Erik ten Hag. Gak jarang bek asal Inggris itu kerap dirumorkan ingin cabut dari Old Trafford. Terbaru Inter Milan bersedia menampung Maguire yang kini menjadi pemain lapis kelima. Skuad Nerazzurri dikabarkan sudah melakukan pembicaraan untuk meminjam sang pemain. Kedatangan Maguire disebut akan menggantikan posisi Milan Skriniar yang sering dirumorkan hengkang. Peluang Nerazzurri merekrut Maguire juga besar mengingat setan merah berniat melepasnya. Juventus dikabarkan bersedia untuk melepas pemain andalan mereka yaitu Dusan Vlahovic. Krisis finansial menjadi alasan Bianconeri ingin melepas sang pemain di musim panas mendatang. Kabarnya bomber asal Serbia itu akan dilepas dengan mahar 80-90 juta euro. Dana segar itu diharapkan bisa meringankan krisis yang dialami oleh pasukan baju penjara. Seandainya cabut, mereka pun langsung mencari pengganti untuk posisi yang ditinggalkan Vlahovic, yakni dengan mengincar Ademola Lookman yang kini gacor bersama Atalanta. Di kabar rumor transfer terakhir nih, ada Bayern Munchen yang mengincar Joao Cancelo. Kita lanjut ke kabar PSG yang menyeriusi transfer Hakim Ziyech dan sudah dikonfirmasi langsung oleh Fabrizio Romano. Bayern Munchen dikabarkan tertarik mendatangkan bek sayap Manchester City yakni Joao Cancelo. Kabar ini dilansir oleh salah satu jurnalis kenamaan Italia, Fabrizio Romano. Menurut laporan Romano, skuad di Rotten telah melakukan pendekatan dengan menghubungi pihak Manchester City. Bayern Munchen pun ingin merekrut Cancelo pada musim dingin ini. Alasannya karena mereka berpeluang ditinggal Noussair Mazraoui yang kontraknya akan berakhir. Skuad Citizen sendiri memang berencana lepas Cancelo sebagai alat barter Rafael Leao. Jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan kalau PSG sedang dalam tahap pembicaraan untuk merekrut Hakim Ziyech. Romano menyebut kalau negosiasi saat ini sedang berlangsung. PSG menganggap Ziyech sebagai transfer utama mereka di musim dingin ini. Apalagi Chelsea juga berencana untuk melepas pemain timnas Maroko tersebut. Di sisi lain, skuad asuhan Christophe Galtier ini juga mengincar Milan Skriniar. Seandainya terwujud, skuad Les Parisiens bakal kedatangan 2 amunisi baru di bulan Januari ini. Brighton resmi mendatangkan talenta muda asal Swedia yakni Yasin Ayari.
Pemain muda berusia 19 tahun itu diboyong dari AEK Football FC dengan biaya transfer sebesar 6 juta euro. Dilansir dari website resmi Brighton, Ayari akan dikontrak selama 4,5 tahun yakni sampai tahun 2027. Kedatangan gelandang berdarah Tunisia ini disinyalir bakal menjadi pengganti dari Moises Caicedo. Seperti diketahui, gelandang Ekuador itu berpeluang besar bakal cabut dengan merapat ke Arsenal. Dia bahkan sudah menyampaikan salam perpisahan lewat sosial media pribadinya. Everton secara resmi telah mengumumkan Sindai sebagai pelatih anyar mereka. Pelatih berkepala botak itu diplot sebagai pengganti Frank Lampard yang baru saja dipecat. Menurut laporan resminya, Everton mengikat kontrak manajer Inggris itu sampai tahun 2025. Sebelum ditunjuk sebagai pelatih, Sindai pernah menukangi Burnley selama kurang lebih 10 tahun. Bersama Burnley, dia telah menorehkan beberapa prestasi cemerlang, termasuk memenangkan gelar Championship di tahun 2016 dan mengantarkan Burnley finish di peringkat 7 Premier League. Kalau tadi berita rumor, kali ini ada berita resmi yaitu Valencia yang resmi memecat Gennaro Gattuso dari kursi kepelatihan. Masih di kabar sepak bola Spanyol nih, ada hasil drawing semifinal Copa del Rey di mana Barcelona akan kembali berhadapan dengan Real Madrid. Perjalanan Gennaro Gattuso bersama Valencia harus kandas di tengah jalan. Pasalnya skuad kelelawar nangkring ini baru saja memecat sang entrenador asal Italia tersebut. Keputusan skuad Los Che memecat Gattuso merupakan buntut dari berbagai raihan hasil negatif. Dengan begitu, Valencia menunjuk Poro González Marcos sebagai pelatih interim mereka. Valencia pun mengucapkan terima kasih kepada Gattuso yang mempunyai komitmen besar. Sejak kedatangannya di musim panas, Gattuso telah memimpin skuad Los Che sebanyak 22 pertandingan. Turnamen Copa del Rey telah memasuki babak semifinal. Dalam hasil drawingnya tersaji laga panas yang mempertemukan antara Barcelona melawan Real Madrid. Rencananya laga semifinal ini digelar pada tanggal 1 Maret mendatang. Selain laga El Clasico, semifinal ini juga terdapat laga seru yang mempertemukan Athletic Bilbao dan Osasuna. Sama seperti El Clasico, laga ini juga akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret mendatang. Sementara leg kedua akan berlangsung pada tanggal 5 April. Kondisi ruang ganti Manchester City dikabarkan sudah nggak kondusif. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu jurnalis kenamaan asal Spanyol yaitu Jose Alvarez. Menurut Jose Alvarez, terdapat 5 pemain skuad Citizens yang berencana cabut di akhir musim. Mereka adalah Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Kyle Walker, Aymeric Laporte, serta Joao Cancelo. 5 pemain tersebut dikabarkan mempunyai hubungan yang buruk dengan sang juru taktik Pep Guardiola. Egy Maulana Fikri resmi mengakhiri karirnya di Eropa yang sudah dia jalani selama bertahun-tahun. Pemain kelahiran Medan itu baru saja merapat ke salah satu klub Liga 1 yakni Dewa United. Transfer kepindahan Egy diumumkan langsung lewat sosial media resmi Dewa United. Kehadiran ex-Lesia Gdansk ini diharapkan bisa mendongkrak performa skuad Tangsel Warriors di musim ini. Seperti diketahui, skuad asuhan Jan Olde Riekering ini harus terseok-seok dengan menempati peringkat 14. Yang terakhir dari kabar sepak bola Indonesia, ada pertandingan Liga 1 di mana PSM Makassar dan Borneo FC Samarinda meraih kemenangan. Di kabar terakhir guys, ada Arema FC yang berencana untuk membubarkan tim pasca mengalami rentetan masalah yang bertubi-tubi. PSM Makassar meraih kemenangan penting dalam laga lanjutan pekan ke-21 Liga 1. Bertanding di Stadion Gelora B.J. Habibie, skuad Juk Eja melibas Rans Nusantara dengan skor akhir 3-1. Di babak pertama, Rans Nusantara unggul terlebih dahulu melalui gol Ihsan Zikrak di menit ke-29. Memasuki babak kedua, skuad Coto Makassar berhasil comeback dengan mencetak 3 gol sekaligus. 3 gol itu dicetak melalui Ramadan Sananta di menit ke-66 dan Brace Yance Sayuri di menit ke-70 dan 78. Hasil ini membuat PSM berada di peringkat kedua dengan meraih 41 poin. Borneo FC Samarinda menghadapi tamunya Persik Kediri dalam laga lanjutan pekan ke-21 BRI Liga 1. Pada laga itu, skor Pesut Etam mampu menang dengan 2 gol tanpa balas. Di babak pertama, kedua tim mengakhiri laga dengan skor imbang kacamata. Lalu memasuki babak kedua, Borneo FC membuka keunggulan lewat gol debut pemain anyar mereka yakni Adam Alis. Gol kedua pasukan Pesut Etam dicetak melalui Jonathan Bustos di menit ke-74 pertandingan. Tambahan 3 poin ini membuat Borneo FC naik ke peringkat keempat dengan mengemas 36 poin. Arema FC sedang mengalami masa sulit pasca tragedi Kanjuruhan yang merenggut ratusan korban jiwa.
Selain mendapat sanksi dari PSSI, mereka juga mendapatkan hukum sosial dari masyarakat. Mulai dari ditolak bermain di masing-masing kota sampai kantor mereka yang diserang oleh sekelompok demonstrasi Aremania. Rentetan masalah itu membuat skuad Singo Edan frustasi. Menurut Komisaris Arema Tatang Dwi Arfianto berencana untuk membubarkan tim. Arfianto menganggap kalau Arema telah mengganggu kondusivitas sepak bola Indonesia. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Mang Zayat Koles. Fix King MU sabet gelar FA Cup. Gimana guys, kira-kira menurut kalian MU bisa sampai ke final nggak? Komen di bawah ya, sampai jumpa.